Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke, selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Bung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di sore hari ini saya ingin ngajak teman-teman untuk ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat Saba ayat 40 sampai dengan 43 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yahsuruhum jami'an summa yaqulu lil malaikati ahaula'i yakum kam ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min ba'di anta waliyuna min dunihi bal kanu ya'buduna al-jina asaruhum bihim mu'minun fal yauma la yamliku ba'dukum min ba'di li ba'di naf'a wala dhara wa naqulu lil ladzina zalamu zuqu azaban nari lati kuntum biha tukazibun, yang artinya sebagai berikut: dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa yauma yahsuruhum jami'an, jadi di yaumil akhir nanti ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk ciptaannya. Wa yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, kemudian Allah bertanya kepada para malaikatnya, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun, iyyakum kanu ya'budun, apakah orang-orang ini dulu menyembah kalian? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatu, gitu kan? Segala sesuatu dia tahu semua, Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia memberikan hak jawab kepada para makhluk ciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya pada malaikat, apakah dulu ada sejumlah manusia-manusia yang kemudian menyembah mereka? Apakah betul begitu adanya? Kemudian para malaikat menjawab, qalu subhanaka anta waliyuna. Berkata para malaikat, Maha suci engkaulah pelindung kami. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim, bukan mereka. Maha suci engkau pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, dan mereka itu sungguhnya menyembah jin, beribadah kepada jin. Aksaruhum bihim yu'minun, dan kebanyakan dari mereka manusia-manusia itu beriman ataupun yakin pada jin tersebut. Fal yauma la yamlikuna ba'dukum li ba'din, maka pada hari ini, pada yaumil kiamah, kata Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna ba'dukum li ba'din naf'a wala dhara, sebagian daripada kalian, gitu kan, tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada sebagian kalian yang lain. Wa naqulu lil ladzina zalamu, kemudian kami firmankan kepada orang-orang yang zalim tersebut, kan, zuqu azaban nari lati kuntum biha tukazibun, rasakanlah azab api neraka yang dulu mereka dustakan. Jadi teman-teman, kalau kita menilik daripada ayat tersebut, ayat ini membicarakan tentang malaikat yang memang kemudian dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dulu manusia-manusia menyembah mereka. Dan kemudian para malaikat itu pun menjawab bahwasanya para manusia tersebut bukanlah menyembah mereka, tapi manusia-manusia tersebut menyembah ataupun menyembah jin, dan kemudian menyembah atau beribadah kepada jin, dan sebagian besar dari manusia-manusia tersebut beriman, meyakini, artinya beriman itu meyakini ya terhadap jin tersebut, gitu kan. Nah, jadi di sini teman-teman, seringkali ya teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, saya dulu sebagai seorang yang sering
apa ya, profesi saya itu pengobatan alternatif. Sebenarnya pengobatan alternatifnya itu bagian ngobati pasien pasca stroke kayak lower back pain. Ketika saya di Jawa Barat tuh sering bertemu dengan orang-orang tertentu yang ya sepertinya mereka mengaku memiliki kemampuan spiritual gitu kan, dan mereka kadang-kadang memiliki kodam pendamping gitu kan, yang menurut mereka bahwasannya kodam pendampingnya itu sebetulnya dari warisan leluhur, dan katanya kalau ini kelihatan seperti orang alim gitu kan, selalu bersorban putih, gambarannya itu bersorban putih, berpakaian putih, membawa tasbih, berdoa terus. Dan sebagian dari mereka kemudian juga mengingatkan ya, versinya ketika saya ajak ngobrol tuh pada orang-orang yang memiliki kodam gitu kan, kalau lupa beribadah dibangunin, diingetin gitu kan. Nah ini tapi kalau yang seperti itu sebetulnya juga kita harus berhati-hati dan sebaiknya sebetulnya menjauhi, karena memang kalau kita lihat dari ayat tersebut bahwasanya ternyata para jin ataupun para jin itu pun bisa menyerupai malaikat dan bahkan ngaku-ngaku malaikat, dan sampai kemudian dikatakan di situ manusia gitu kan beribadah kepada jin tersebut gitu kan, dan manusia pun kebanyakan dari manusia kemudian beriman ataupun yakin pada jin tersebut. Iman tuh meyakini ya gitu kan. Dan kita tahu kan sekarang kan banyak legenda ataupun mitos, biasanya di pantai-pantai, di lautan gitu kan, dikatakan jinnya ini jin Islam segala macam lah gitu kan. Kita harus berhati-hati karena memang di sini dari ayat tersebut kalau kita kemudian merenungi gitu kan, mempelajari ayat tersebut bahwasanya juga sangat berbahaya ya di sini. Bahkan kemudian mereka pun bisa menyerupai malaikat gitu kan. Sampai kemudian manusia pun banyak yang tertipu kemudian beriman kepada jin tersebut. Nah ini, jadi kalaupun ada baiknya kemudian kalau kita mengkaji ulang, kalau kemudian saya itu berapa kali ya melakukan pengobatan yang masalah-masalah non medis gitu, selalu ada sosok-sosok yang memang diyakini oleh keluarga si sakit ataupun bahkan si sakit sendiri, bahkan bahwasanya sosok-sosok tersebut adalah sosok-sosok dari garis keturunan leluhur mereka gitu kan, yang menjadi pelindung mereka gitu kan. Dan gitu mereka ini kan mencampur adukan gitu kan, mencampur adukan ini tokoh gaib ini siapakah gitu kan, apakah mereka roh ataupun arwah manusia ataupun leluhur mereka yang menghilang gitu kan, moksa, ataupun kadang-kadang ataukah bangsa jin yang menjadi pendamping para leluhur mereka. Karena yang jelas kalau kemudian itu adalah roh manusia tentunya bertentangan, karena roh manusia ketika meninggal itu akan dibawa malaikat ya, kalau versinya dalam konsep Islam ke alam barzah. Yang alam barzah kita juga nggak banyak keterangannya di situ gitu kan. Dan kemudian kalau itu dikatakan bahwa orang yang moksa itu sepertinya juga agak ya mustahil, karena memang makhluk yang mendapatkan ditangguhkan usianya adalah Azazil atau iblis gitu kan. Kalau manusia kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya juga merasakan maut nanti gitu kan. Kalau kemudian bangsa jin kemungkinan besar ya, tapi kalau kemudian jin itu hati-hati, karena ini kan kita nggak tahu nih kan. Karena kalau kebanyakan jin-jin yang berinteraksi dengan manusia pasti juga mereka memasuki dimensi manusia, mendekati dimensi yang dekat dengan manusia, itu pastinya jin-jin yang berusaha pastinya akan menyesatkan manusia. Harus berhati-hati karena memang tipu dayanya memang sangat tipis ya. Tipu dayanya ini sangat berbahaya gitu kan. Karena kalau kita tahu menurut di Al-Quranul Karim bahwasanya manusia yang paling pintar, manusia yang paling pintar adalah Nabi Adam alaihissalam, yang mendapatkan ilmu pembelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam pun ditipu oleh syaitan gitu kan. Terus kita ini siapa gitu kan. Yang jelas ada baiknya kemudian kalau kita membatasi gitu kan, jangan pernah kita kemudian mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk tersebut gitu kan. Karena memang kalau saya lihat beberapa waktu ketika saya di Jawa Barat, saya juga di Jogja gitu kan, selalu gitu kan bahwasanya kalau saya tanya teman-teman yang memiliki ahli pengobatan ataupun ahli supranatural itu memiliki kodam-kodam yang versinya adalah seperti ustadz gitu kan, penampakan gaibnya versi mereka gitu kan, memakai sorban, memakai kemudian memegang tasbih, berdoa terus. Nah ini kan mereka bisa berubah-ubah sesuai dengan kemauan mereka, dan ini kita perlu hati-hati karena memang kemudian
diberitakan di surat Saba tersebut, kita harus sangat berhati-hati karena memang kemudian ternyata bangsa jin pun bisa menyerupai malaikat ya, sampai kemudian bisa menipu daya manusia sehingga banyak manusia kemudian beribadah kepada jin tersebut dan manusia meyakini pada jin tersebut. Sampai kemudian Allah memberitakan bahwasanya kemudian wa yauma la yamlikuna ba'dukum li ba'din naf'a wala dhara. Hari ini kalian tidak bisa memberikan sebagian dari kalian tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada sebagian kalian yang lain kan? Yang artinya memang kemudian ya kalau kemudian diberitakan itu bisa memberikan manfaat versinya di dunia seperti orang mendapatkan pesugihan segala macam ya, mungkin ya karena memang bangsa jin dalam kondisi-kondisi tertentu pun bisa masuk ke dimensi manusia untuk mencuri, seperti cerita ketika ada yang bangsa jin yang mencuri kurma yakat di zamannya Nabi Muhammad SAW yang ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu gitu kan. Itu kalau dari ayat ini jelas sekali ya, wa yaumal la yamlikuna ba'dukum li ba'din naf'a wala dhara. Hari ini sebagian daripada kalian tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat pada yang lain. Artinya memang ketika di kehidupan manusia mereka tuh ternyata bisa, kalau dari ayat tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat gitu kan. Kalau kemudian orang wah ini dari sono gitu kan, kemudian untuk penglaris segala macam, kemungkinan besar ya kalau kita lihat dari situ. Tapi kemudian Allah beritakan di hari yaumil akhir nanti nggak ada yang kalian dari sebagian dari kalian memberikan manfaat ataupun mudarat pada sebagian yang lain. Begitupun manusianya kan bisa memberikan manfaat untuk para bangsa jinnya, seperti orang yang memuja bangsa jin memberikan sesaji gitu kan, memberikan apa ya semacam itu, saya rasa itu memberikan manfaat untuk bangsa yang mereka jin yang mereka puja, walaupun konsepnya seperti apa kita nggak ngerti gitu kan. Tapi jelas sampai kemudian orang-orang yang melakukan seperti itu wa naqulu lil ladzina dzalamu, mungkin katakan orang-orang seperti itu orang-orang yang zalim, zuku azaban nari lati kuntum biha tukazibun, rasain nih katanya Allah Subhanahu wa taala, rasakan sekarang azabnya api neraka yang kalian dulu dustakan gitu kan. Nah ini pembelajaran untuk teman-teman, jangan sampai terpengaruh ya kalau kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang biasanya berkaitan terkoneksi dengan kegaiban yang kemudian mendatangkan khodam ataupun bertemu dengan sosok-sosok gaib yang penampilannya seperti seorang syekh, seperti seorang ulama, seperti seorang yang ahli ibadah. Itu teman-teman harusnya untuk dihindari karena lebih besar mudaratnya gitu kan. Karena jelas mereka nggak cuma bisa menyerupai orang alim, mereka pun bahkan bisa menyerupai malaikat ya di situ kan. Dan kalau kemudian dikatakan itu bisa memberikan manfaat gitu kan, bisa menimbulkan orang sakit nih dikirim teluh guna-guna. Kalau dari versi tadi ya mampu gitu kan, artinya memang bisa kan. Karena pada hari ini kalian tidak bisa memberikan, sebagian dari kalian tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat pada sebagian kalian yang lain. Artinya dulu sebelum yaumil kiamah dia bisa di kehidupan manusia, walaupun seperti apa kondisinya kita akan nggak tahu. Yang jelas itu bisa menimbulkan manfaat ataupun mudarat. Kemudian kalau teman-teman wah saya dibantu ini laris dagangnya ya mungkin, tapi itu kan sesuatu yang dikatakan zolim gitu kan. Latih untuk orang-orang yang zolim yang melakukan seperti itu, meminta bantuan kepada makhluk gaib. Yang jelas seperti itu. Dan sekarang memang kalau saya ketemu sering ya kodam teman-teman yang di Jawa Barat tuh ada ini kodamnya ahli ibadah mas gitu kan, memegang tasbih gitu kan, memakai sorban segala macam. Hindari teman-teman, lebih banyak mudaratnya, lebih banyak berbahayanya. Kalau kita belajar Al-Quran, kita renungi, kita pelajari itu, kita renungi dan kita coba kita pikirkan gitu kan. Nah, ini sangat berbahaya sekali karena bahkan mereka nggak cuma menyerupai orang-orang suci, menyerupai orang-orang yang alim, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menyerupai para malaikat, yang para malaikat itu pun seperti apa kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi informasi tersebut sangatlah akurat karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan di firman-Nya di Al-Qur'anul Karim, yaitu di surat Saba ayat 40 sampai dengan 43 ya, teman-teman. Itu peringatan yang sangat keras ya.
Karena kalau kemudian kita meyakini itu gitu kan, beriman meyakini ya teman-teman, wah itu meyakini bisa menimbulkan manfaat ataupun kekuatan pada kita, itu sangat berbahaya sekali. Karena dikatakan kita termasuk kalau seperti itu adalah orang-orang yang zolim, dan Allah pun mengatakan wa naqulu lil ladzina zalamu zuqu azaban nari lati kuntum biha tukadzibun. Pasti akan merasakan azabnya api neraka yang kalian dulu dustakan. Oke gitu teman-teman, ini obrolan sore dengan saya teman-teman, sekedar berbagi pengalaman, semoga bermanfaat, dan saya akan selalu mendoakan teman-teman yang menonton konten-konten saya selalu mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga saya, karena kita dengan adanya media sosial yang sekarang memang sudah yang maksudnya sudah masuk menjadi kebutuhan kita sehari-hari dalam kehidupan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita nggak kemudian mempergunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, otak kita, pikiran kita kadang-kadang mendengar berita-berita yang sebetulnya nggak perlu untuk kita gitu kan, gosip lah segala macam lah gitu, politik macam-macam lah gitu kan, sehingga kadang-kadang kita melalaikan untuk mempelajari ataupun berusaha merenungkan firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim gitu kan. Oke teman-teman, saya akan selalu mendoakan teman-teman yang nonton konten-konten saya ini agar mendapatkan manfaat, kemudian agar teman-teman mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga saya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, istri, anak, keluarga, harta kekayaan, sawah ladang ataupun kedudukan atau jabatan itu sifatnya fana, dan yang kekal adalah yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.